Halo semuanya, bertemu kembali dengan Pak Keken. Dan pada kesempatan kali ini Pak Keken akan memberikan tutorial. Pak Keken akan berikan beberapa tutorial. Yang pertama adalah kita akan membuat rumus, mulai dari rumus perkalian, penjumlahan, dan rumus singkat dari penjumlahan itu, serta kita akan mencoba menggunakan fasilitas border yang ada di Microsoft Excel. Nah, pada Microsoft Excel ini Pak Keken menggunakan Android ya. Ini Pak Keken gunakan BlueStack. Langsung saja kita pada tutorial yang pertama kita akan membuat penjumlahan dulu. Jadi penjumlahan secara rumus. Nah, kita mulai ya. Coba perhatikan di sini sudah ada yang namanya barang, lalu harga satuan, jumlah barang, jumlah harga, diskon, dan harga total atau harga bersih. Nah, pada poin barang dan harga satuan serta jumlah barang ini kan kita nanti akan menyesuaikan, jadi tidak akan berubah atau bisa diubah sewaktu-waktu. Nah, pada jumlah harga itu nanti kita akan ada beberapa rumus dan itu nanti akan berubah jika harga satuan dan jumlah barang berbeda, seperti itu. Nah, baik, selanjutnya ada diskon. Harga bersih akan berlaku jika diskon itu ada. Jika diskonnya 0, itu berarti nanti jumlah harga akan berisi sama dengan harga bersih gitu. Nah, kita langsung saja kita fokus pada jumlah harga terlebih dahulu. Baik, nah jumlah harga itu adalah perkalian dari harga satuan dengan jumlah barang ya. Kita lihat harga satuan ini akan dikalikan dengan jumlah barang, karena kita jika beli pensilnya harganya 2000, jika kita beli 2 berarti harganya akan dikalikan jumlah pensilnya yang kita beli. Itu contoh kasarnya seperti itu. Nah, ini pensilnya kita punya harga 2000. Nah, kita belinya 5. Nah, maka dari itu kita akan kalikan 2000-nya dikalikan dengan 5. Nah, caranya kita langsung tahu kan jawabannya itu adalah 10.000. Namun, itu tidak semata-mata kita langsung mengerjakannya seharga 10.000 gitu. Kita tulis bisa sebenarnya. Namun, jika harganya itu sudah banyak sekali, misalkan 1 miliar dan jumlahnya 923. Nah, itu nanti kan akan banyak sekali misalnya contohnya. Nah, itu kita tidak perlu repot lagi untuk menghitung secara manual dan tidak bingung. Kita langsung saja masuk ke rumus. Jadi, ini kan kita klik ya. Kita klik sekali. Lalu kita langsung edit ya. Edit. Kita hapus. Kita mulai rumusnya. Itu adalah pertama kali sama dengan. Nah, nanti ini bacanya seperti ini ya, D4 ya. Jadi D4. Nah, ada di kolom D4. Nah, D4 ini D4 sama dengan. Nah, bacanya itu sebetulnya sebelum sama dengan ini ada D4-nya. Jadi D4 sama dengan perkalian dari B4. Jadi kita klik aja B4-nya. Kita klik seperti ini. Nah, akan otomatis muncul dikali. Kali itu adalah tandanya bintang. Nah, beda ya dengan perkalian. Nah, kita ketik bintang. Lalu dikali mana? Dikali jumlah barang. Nah, jumlah barangnya C4. Kita klik aja. Nah, lalu setelah itu kita tekan enter. Nah, otomatis akan
otomatis akan menjadi 10.000. Nah, coba kita rubah, misalkan 4.000, kita rubah 4.000. Nah, otomatis angkanya akan berubah. Coba perhatikan yang bawah sini, ini belum Pak Keken kasih rumus. Coba kita rubah menjadi 3.000. Nah, tidak akan berubah karena ini tidak ada rumusnya, begitu. Nah, kita rubah lagi ya. Nah, oke, baik. Untuk seterusnya itu nanti sama, karena ini perkalian sama dengan ya perkalian. Nah, untuk selanjutnya itu kita tidak perlu mengisi ulang atau bagaimana ya. Kita tidak perlu menuliskan rumus seterusnya karena ini rumusnya adalah sama ya. Antara ini D4 sampai D10 ini kan rumusnya nanti akan sama. Nah, dalam Microsoft Excel itu akan ada satu fitur, yaitu dia akan mengurutkan ke bawah seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita klik ini dulu, lalu kita tarik aja. Ya, kita tarik aja. Sorry, sebentar. Ini kita klik, lalu fill, ya toh, fill. Nah, lalu ini akan tandanya berubah kotak, lalu kita tarik seperti ini. Nah, otomatis itu akan ini ya, akan berubah menjadi rumus semua seperti itu. Jadi tidak perlu repot-repot. Saya ulangi. Jadi ini kita klik sekali, lalu kita fill. Nah, sudah fill, kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, lepaskan. Nah, otomatis akan berubah menjadi rumus. Yang sebelumnya tadi tidak rumus ya. Nah, kita rubah penghapusnya, jangan 900 tapi 2000. Nah, berubah menjadi 4000 seperti itu. Nah, baik, itu tadi adalah contoh rumus dari perkalian dan kita mengcopy, istilahnya mengcopy rumus, tapi rumusnya itu akan berubah menyesuaikan sel dari masing-masing ini namanya apa, tabel ini, dari masing-masing sel ini akan berubah. Tadi yang awalnya B4 kan, D4 itu isinya B4 kali C4, itu ke bawah akan menjadi 5, ke bawah lagi akan menjadi 6, ke bawah lagi menjadi 7, seperti itu. Nah, oke, baik, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya kita akan memberikan diskon. Diskonnya itu 200. Nah, ini dalam artian 200 rupiah begitu ya. Jadi, nah ini kan dikurangi 200 rupiah seperti itu. Nah, ini berarti adalah pengurangan kalau dalam tempat kita. Nah, diskonnya 200 rupiah seperti itu. Ini adalah pengurangan. Bagaimana caranya kita mengurangi? Sama. Kita pencet dulu sama dengan, kita edit ya. Kita edit sama dengan, lalu jumlah harga diklik, lalu tanda minus. Minus itu strip kayak gini, minus diskon. Diskonnya adalah ini 200. Kita enter. Nah, otomatis akan berubah. Kita sekali lagi fill gitu. Kita fill ya. Kita fill. Nah, otomatis akan berubah menjadi rumus semua. Misalkan ini saya kasih diskonnya 2000. Nah, akan menjadi 8000 seperti itu. Nah, baik, selanjutnya ini namanya total harga ya. Total harga, lalu bayar, lalu ini adalah kembalian kalau nggak salah. Sebentar, kita coba aja. Ini total harga, kita bayar, lalu kembalian. Nah, gitu. Ya, kalau nggak salah seperti ini. Nah,
Baik, ini sudah sampai di sini. Kita akan lanjutkan ya. Ada rumus yang lain ya. Rumus menjumlahkan ini semua. Caranya bagaimana? Ini nanti kita akan berikan rumus. Jadi kalian bisa mencari rumus, yaitu penjumlahan total. Jadi ini nanti tidak satu-satu, enggak kok satu-satu, ini ditambah ini gitu. Tidak. Kita akan menggunakannya rumusnya menjumlahkan total dengan rentang ya. Dengan rentang maksudnya dijumlahkan F4 sampai dengan F10, itu penjumlahan tabel ya. Di Microsoft Excel ada yang seperti itu gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Itu berarti kita coba rumusnya adalah sum sama dengan SUM. Sum, begitu. Nah, caranya bagaimana? Itu caranya adalah kita klik sama dengan dulu, lalu kita tuliskan SUM, ya kan? Nah, ini ada tandanya sum seperti ini, kita klik ya. Nah, sum kita nomor 1, kita klik seperti ini, F4, lalu kita tarik aja, ya, tarik aja. Sebentar, sorry. Kita ulangi. Sum sama dengan, kita edit dulu. Edit. Sum sama dengan F4C. Sebentar. F4 ya kan. Kita edit, kita F4. Lalu tanda bulatnya ini kita tarik. Ya. Sebentar, belum bisa. Gini aja. Kita klik sama dengan sum, lalu kita ini diklik ya. Sebentar, ini diklik, sumnya diklik, lalu F4, lalu kita beri tanda ini, kita beri tanda apa namanya, titik koma ya, titik koma ya. Kita hapus, kita beri tanda F10 seperti itu, lalu kita tekan enter. Ada kesalahan. Itu berarti tandanya bukan titik koma tapi tandanya titik 2. Nah, seperti ini. Ada beberapa yang ini ya, berbeda. Jadi tandanya ini titik 2, rumusnya sama dengan sum F4 titik 2 F10 ya. Jadi antara rentangnya ini adalah, nah ini rentangnya ini. Ada beberapa komputer itu menggunakan tandanya titik koma. Titik komanya seperti ini, Pak. Kita contohkan. Sebentar, keliru. Titik koma itu seperti ini. Nah, sebentar. Klik. Nah, yang atas titik yang 1 koma. Ada beberapa yang seperti itu. Nah, jadi ini seperti itu ya. Oke, baik. Total harga sudah. Lalu kita bayar. Ini nanti bayar ya, bayarnya 13.000 ini tetap. Kembaliannya adalah bayar dikurangi total harga, seperti itu. Berarti bagaimana? Jadi kebalik ya, bayar dikurangi total harga. Oke, berarti sama dengan, kita langsung aja edit, kita post, kita sama dengan bayar dikurangi total harga. Kita enter. Nah, rumusnya sudah benar dan hasilnya akan seperti ini. Oke, baik ya. Kira-kira seperti ini kita sampai di rumus ini ya. Untuk kita tadi dapat perkalian, pengurangan, dan sum. Ya, sum itu menjumlahkan semua. Ya, menjumlahkan semua dari tabel harga bersih tadi. Nah, selanjutnya kita akan percantik
Nah, harga satuan ini kan harusnya ada Rp dan lain-lainnya. Rp titik 2000 titik gitu ya. Nah, kita akan rubah formatnya. Nah, kita masuk dalam format number. Format number bagaimana? Format number itu kita blok dulu ya. Kita blok semua dulu seperti ini. Oke, kita blok seperti ini, lalu kita klik tanda ini ya. Kita klik. Nah, kita pada menu home kita cari yang namanya format number. Nah, number format atau format nomor gitu. Bukan, sorry, bukan yang itu. Format yang mana ya? Bukan yang itu sih. Iya, mungkin ini format number. Nah, oh ya betul. Format number itu kita biasanya Pak Keken kasihnya accounting seperti ini. Accounting. Nah, ini kan dolar. Ini akan dolar. Dolarnya diganti ya. Kita cari yang Rp ya. Coba saya cari yang Rp dulu. Ini karena bahasa Inggris nih. Spesial itu apa ya? Nah, kita back dulu aja. Pakai kan ganti bahasa Indonesianya pakai bahasa ini dulu. Sebentar, pakai kan skip ya settingnya. Indonesia. Nah, sudah, kita balik ke Excelnya. Oke. Nah, kita close dulu aja ya. Buka Excel lagi. Nah, ini dia tabel harga. Oke, baik, tabel harga. Oke, nah ini kita blok ya, kita blok. Lalu format nomor. Nah, ini dia format nomor. Lalu akuntansi ini pakai kan suka yang akuntansi. Nah, akan berubah menjadi Rp ya, Rp. Nah, untuk memberikan yang namanya koma di belakang itu biasanya Pak Keken kasih mana ya, ini format nomornya. Format nomor kita klik lagi, lalu kasih tanda koma di belakang yang ini. Nah, biasanya kan kalau RP seperti ini. Nah, kita ulangi langkahnya dengan yang ini ya. Ini kan RP semua, lalu kita seperti itu. Lalu akuntan mata uang, bukan, jangan mata uang. Kalau mata uang nanti jelek. Nah, akuntansi ini. Nah, ini juga ya, ini juga format nomornya adalah apa namanya, akuntansi ya. Kalau bedanya mata uang itu nanti RP-nya ada di dekatnya. Jadi bukan di yang ini, kan agak jauh ya. Kalau bedanya RP seperti itu, apa, akuntansi dan mata uang. Nah, ini ada tanda seperti ini, apa namanya, bintang-bintang, pagar-pagar seperti ini. Ini kenapa kok bisa pagar-pagar? Itu karena kolomnya terlalu kecil. Nah, kita rubah kolomnya, kolom F itu dibesarkan seperti ini. Ini kita klik lalu kita tarik. Nah, tarik seperti ini.
Nah, otomatis akan besar. Nah, baik, terima kasih. Ini sudah sampai di sini tabel kita. Nah, kita akan lanjut pada tabeling atau bordering dan merger. Nah, bagaimana caranya? Lanjut saja, kita masuk ke dalam merge cell ya. Nah, ini kan jelek ya ini nanti. Nah, ini ada dua, tapi kenapa Pak Keken jadikan satu? Ini nanti akan kita jadikan satu dengan merge. Caranya bagaimana? Caranya dengan kita blok terlebih dahulu ya. Kita blok, lalu kita klik tanda ini, cari yang namanya gabung dan tengahkan. Nah, ini dia. Gabung dan tengahkan. Otomatis akan bersatu seperti ini. Nah, ini juga satu-satu ya, harus satu-satu. Satu-satu. Nah, gabung dan tengahkan. Nah, seperti itu. Dan ini juga gabung dan tengahkan. Nah, selanjutnya ini kita ganti. Ini kita ganti pinggir ke kanan biar cantik. Aduh, sorry. Nah, ini kita pinggir samping seperti ini. Nah, akan lebih menarik gitu. Selanjutnya pada kolom ini kita akan tengahkan juga. Oke, ini biar di sini nggak apa-apa. Lalu selanjutnya kita akan berikan border ke semua kolom ini ya. Caranya bagaimana? Berarti kita buka ini, kita blok semua ya. Lalu kita cari yang namanya border atau mana ya? Bukan. Yang atas. Nah, batas. Ini dia. Batas itu kita klik ya, kita pilih tanda semua batas ini ya, yang ini. Nah, jangan lupa yang total harga dan sampingnya tadi juga ya. Itu kita klik, lalu kita blok dan kita beri batas juga, batasnya sama. Nah, seperti itu untuk memberikan batas. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah tabel kita ya. Nah, ini adalah rumus mudah, rumus yang normal yang biasa digunakan. Ke depan kita akan buat rumus yang lebih sulit lagi. Nah, jadi pembelajaran kita pada Microsoft Excel yang ini sudah sampai di sini. Terakhir kita membersihkan dan membereskan jadi border ini tadi. Nota kita sudah selesai ya ini. Nah, terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan dadah.